Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Ervan Al-Zaid. Dimana di video kali ini saya akan mengabarkan atau memberitahukan kepada teman-teman semuanya, dimana pinjaman KUR di atas 50 juta sempat tertunda kemarin, 1 bulan Januari sempat tertunda. Jadi sekarang di bulan Februari ini, awal Februari ini sudah bisa mengajukan pinjaman di atas 50 juta, 100 juta, dan di atas 500 juta. Apa saja perubahannya dan apa saja ketentuannya, simak terus video saya. Jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat update terbaru dari video saya. Oke, baiklah teman-teman. Karena kemarin itu sempat ada perubahan dari pusat, dari kantor pusat, bukan dari kantor pusatnya Bank Mandiri ya, tapi emang dari pemerintahannya, dari pemerintah pusat emang ada perubahan tentang pengajuan pinjaman KUR di atas 50 juta ini. Karena di tahun sebelumnya pinjaman di atas 50 juta ini termasuk pinjaman KUR kecil. Jadi karena ada perubahan di tahun 2022 ini, pinjaman KUR di atas 50 juta ini termasuk pinjaman KUR mikro, tidak termasuk pinjaman KUR kecil lagi teman-teman. Jadi termasuk pinjaman KUR mikro. Jadi yang buat teman-teman kemarin mungkin tertunda atau agak terlambat, belum sudah pengajuan di Januari kemarin pinjaman di atas 50 juta bahkan sampai 100 juta, banknya bilang mungkin tertunda, sekarang sudah bisa mengajukan, silahkan diajukan dan sudah bisa diproses. Jadi pinjaman KUR yang di atas 50 juta ini termasuk pinjaman KUR mikro, tidak termasuk pinjaman KUR kecil lagi. Kalau pinjaman KUR mikro itu tidak diisyaratkan jaminan teman-teman, tidak perlu pakai jaminan sebenarnya dari kantor pusat, tapi biasanya bank itu meminta agar lebih mengikat, biar sama-sama saling percaya. Jadi bank biasanya meminta jaminan seperti BPKB kendaraan. Seandainya BPKB kendaraan tidak ada, boleh juga pakai sertifikat rumah, boleh juga pakai alasa, tapi tidak ada pengikatan di notaris dan nggak ada uang biaya notaris. Jadi sangat menarik, malah tidak ada potongan untuk notaris. Padahal di tahun sebelumnya pinjaman di atas 50 juta ini ada pengikatan dari notaris. Jadi kalau seandainya mengajukan surat, seandainya jaminannya sertifikat dan pinjamannya 100 juta, yang tahun dulu itu adanya pengikatan notaris. Jadi di tahun sekarang ini tidak perlu ada pengikatan dari notaris. Jadi apakah syaratnya ada perubahan? Kalau untuk syarat itu pengajuannya tidak ada perubahan, sama saja syaratnya sama kayak pinjaman KUR lainnya. Memiliki usaha yang minimal usia sudah 6 bulan aktif, usia minimal 21 tahun dan maksimalnya itu 60 tahun, dan memiliki NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta, KTP, surat nikah bagi yang sudah menikah, dan tidak memiliki pembiayaan dari bank lain atau pinjaman di bank lain. Tapi kalau untuk masih kayak kredit perabot perumahan tangga, itu masih bisa teman-teman untuk mengajukan pinjaman KUR, kecuali ada pembiayaan dari bank lain seperti kayak pembiayaan kendaraan atau kayak finance itu. Jadi jika teman memiliki pinjaman itu ya, di finance itu, jadi teman-teman belum bisa mengajukan pinjaman KUR ini karena wajib dilunasin dulu itu pinjaman, baru bisa mengajukan pinjaman KUR ini teman-teman. Karena kemarin juga ada komentar dari teman-teman, katanya tidak semudah itu mengajukan pinjaman KUR di bank, harus kenal orang dalam. Itu semua tidak benar teman-teman. Jika teman-teman betul-betul benar-benar memiliki usaha dan sudah berjalan usahanya selama 6 bulan ataupun sudah setahun dan berkas-berkasnya lengkap dan jaminannya ada, izin usahanya ada, begitu disuruh P usahanya ada, tidak bermasalah dengan pinjaman lain, walaupun ada pinjaman lain tak pernah macet, aman-aman saja, itu
pasti kita kasih teman-teman, pasti kita cairkan. Jika semua itu aman, di survei ada usahanya, perkembangannya ada, pengeluarannya itu jelas, usahanya pun jelas, tempatnya tuh jelas, sewa menyewanya jelas, itu pasti kita kasih itu pinjaman teman-teman. Tidak ada istilahnya kita harus kenal orang dalam, pilih-pilih orang untuk ngasih pinjaman tersebut, itu tidak benar teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan, silahkan diajukan. Mungkin jika terjadi keterlambatan pencairan, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu, itu kemungkinan bisa terjadi karena antrian berkas, karena banyaknya peminat pinjaman KUR ini, jadi banyak ngantri berkas. Berkas ini kan perlu dianalisa lagi sama analis kita cek by checking lagi, dianalisa, survei lagi, survei sana lagi, survei sini. Karena keterbatasan mungkin pegawai kita di kantor, begitu banyak berkas masuk, jadi tertunda atau mungkin agak terlambat pencairan teman-teman, mungkin bisa seminggu 2 minggu. Jadi itu kabar baiknya saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin mengajukannya, silahkan mengajukan, segera diajukan, karena pinjaman di tahun ini tanpa limit teman-teman, berapapun dipinjam bisa akan dicairkan. Apa yang dimaksud dengan pinjaman KUR tanpa limit nanti saya kasih tahu di video selanjutnya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan like dan subscribe-nya, semoga bermanfaat. Dan jika bermanfaat, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan share juga video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.